Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Widan. Nah, di video kali ini saya mau mengunboxing atau membuka kotak yang dikirim oleh teman saya dari Biang Kerok Reptil. Ini di Cirebon ya. Dan isinya tentu saja seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail. Ini isinya adalah ular. Dan ular yang akan saya unboxing ini tergolong ular yang nggak ada nggak ada lawannya lah istilahnya, karena ular ini memiliki sebuah keunikan teman-teman ya. Ular yang satu ini memang ular yang cukup sering juga ditemui di masyarakat. Cuma kenapa saya harus sampai request, sampai pesen ular segala, apa di daerah sekitar saya nggak ada ya. Di daerah sekitar saya ular ini sudah termasuk langka sekali, bahkan sudah sangat-sangat jarang ditemui ya. Dulunya ular yang satu ini yang akan saya unboxing ini itu adalah ular yang dikira tidak berbisa ya, dikira tidak berbisa, sampai sebuah penelitian baru mengumumkan bahwa ular ini merupakan ular yang ya nanti akan kita bahas. Pertama-tama kita buka dulu boxnya, kotaknya, kita lihat dulu ularnya, baru nanti saya kasih tahu ularnya. Oke? Nah, ini bisa dilihat ya, tuh lihat. Di dalam kardus ini masih ada kosong. Ini ada kain, dan di dalam kain ini ada box plastiknya. Ini kita buka. Oke, safety ya. Wah, ini dia teman-teman, udah kelihatan ya ularnya nih. Bentar. Oke, ini masih ukuran juvenil. Bentar. Untuk membuka plastiknya pun kita harus berhati-hati kalau ular ya, karena ular pun bisa menggigit dari dalam plastik. Ini di dalamnya ada daun-daun ya. Teman-teman lihat, ini dalamnya kan ada daun pisang kering. Nah, tubuhnya itu bisa kamuflase sama daunnya. Kelihatan nggak tubuhnya? Oke, kita harus hati-hati karena ular ini adalah ular yang berbisa, teman-teman. Ular ini berbisa sekaligus beracun ya. Jadi berbisa dan beracun. Bisa dan racun itu berbeda, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama kita buka dulu. Oke, ini ya. Kelihatan ya ularnya ya. Tuh badannya ular kelihatan. Supaya lebih safety, ini saya sudah setiap dex. Ini kita pinggirkan dulu. Ini saya cari ke kepalanya di mana ini, karena resiko juga. Oke teman-teman, nih. Oke. Kelihatan ya ularnya ya. Ini demi keamanan, karena ini memang ular yang lumayan gesit. Oke, bentar. Di sini saya kasih lihat. Oke, nih kamera bisa lihat dalam, tuh kelihatannya ularnya ya.
Warnanya bagus banget teman-teman tuh. Dengan warna coklat, leher bagian belakang berwarna hijau dan ada sedikit warna merah. Ini adalah ular picung teman-teman, ya, atau ular dengan nama Latin. Jelas. Tuh, ini merupakan ular picung. Lihat, dia langsung minum teman-teman. Bener-bener kehausan karena perjalanan dari Cirebon ke sini 3 hari, ya, Cirebon ke Jawa Timur. Oke teman-teman, ini merupakan ular picung atau Rhabdopis subminiatus teman-teman, nama latinnya. Oke, kita biarin dia minum dulu teman-teman ya, sambil direkam ya. Nah, ular picung Rhabdopis subminiatus. Ular ini dulunya adalah ular yang memang dikenal tidak berbisa dan dari keluarga kolibrid dulunya ya. Sampai penelitian terbaru mengumumkan bahwa ular ini merupakan ular yang berbisa tinggi sekaligus beracun teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, lihat ularnya sehat banget. Nah teman-teman, ular ini memiliki ciri-ciri yang cukup cantik ya untuk ukuran ular. Dimana ular ini yang ada di depan saya ini merupakan ular yang cukup sering juga ditemui di pemukiman masyarakat. Nah teman-teman, ular ini memiliki ciri-ciri tubuh berwarna coklat muda. Di leher bagian paling belakang ada sedikit warna merah dan kepalanya berwarna hijau. Oke teman-teman, ular ini dulunya itu dianggap ular yang tidak berbisa teman-teman. Ya, ular ini dulunya dianggap ular yang tidak berbisa sampai nih biar kelihatan. Sampai penelitian terbaru muncul dan ular ini dinyatakan ular berbisa tinggi teman-teman. Nah, tidak hanya berbisa, ular ini juga dinyatakan sebagai ular yang beracun. Nah, bagaimana tuh? Udah berbisa beracun. Oke, perlu kalian ketahui teman-teman perbedaan antara berbisa dan beracun. Apabila hewan itu berbisa, itu adalah ketika hewan itu menggigit tubuh mangsanya dan menginjeksikan cairan yang berbahaya ke dalam tubuh. Itu namanya berbisa. Jadi contoh hewan berbisa itu seperti kalajengking, seperti jenis laba-laba atau tarantula dan juga tentunya ular. Karena ular membunuh mangsanya dengan cara menggigit dan menginjeksikan cairan yang beracun ke dalam tubuh mangsanya. Apabila beracun, ya, dia kelihatan diam. Apabila beracun, hewan beracun itu adalah ketika ketika lawannya atau ketika kita manusia memakan hewan tersebut dan berefek ke dalam tubuh kita, itu namanya beracun. Ya, jadi seperti itu ya. Berbisa adalah ketika kita digigit dan kita terkena efeknya atau dampaknya, dan beracun adalah ketika kita memakan hewan itu dan berdampak kepada tubuh kita. Itu bedanya berbisa dan beracun. Dan ular ini punya dua-duanya, yaitu berbisa dan juga beracun teman-teman. Ya, racun dari ular ini berada di bagian tengkuknya. Kalau teman-teman bisa lihat, tengkuk ular ini sedikit berwarna kemerahan ya. Nah, di tengkuknya itu sedikit berwarna kemerahan. Disitulah dia menyimpan racunnya. Sementara ular ini memiliki taring belakang teman-teman yang mengandung bisa yang lumayan kuat. Tuh lihat, dia adalah ular dengan gerakan yang cukup gesit. Nah, ya. Nah, ular ini memiliki bisa yang sangat-sangat kuat, dimana bisa dari ular ini akibat paling fatal tadi jarang itu meninggal dunia. Tapi kebanyakan orang yang tergigit oleh ular ini itu mengalami pembengkakan, ya, lalu pendarahan di dalam sampai hidung atau mulutnya keluar darah seperti itulah. Pokoknya mengerikan, sakit semua teman-teman rasanya, dan tubuh ini rasanya panas. Itu adalah efek bisa dari ular picung ini. Dan juga di mana dia bisa mendapatkan racun. Mangsa utama ular picung adalah kodok dan juga katak, terutama katak atau kodok buduk teman-teman, kodok beracun yang memang sering bisa kita temui ya, itu mengandung racun. Dan apabila ular ini memakan kodok tersebut, racunnya akan berpindah ke dalam tubuhnya seperti itu. Oke, dulunya ular ini masuk keluarga kolibrid. Nih lihat, dulunya ular ini masuk keluarga kolibrid. Cuma untuk saat ini ular ini
dibedakan menjadi keluarga sendiri, menjadi di keluarga Natricidae. Nah, ular picung yang ada di depan kita ini cukup sering ditemui di pemukiman masyarakat. Sementara ada juga satu jenis ular picung yang bisa ditemui hanya di daerah pegunungan teman-teman, yaitu Rhabdophis trisargos kalau nggak salah. Itu warnanya jauh lebih polos daripada yang ini, karena ini kan mencolok ya. Itu tapi sama-sama berbisa dan beracun. Untuk ular ini aktif di siang hari atau diurnal dan sering ditemui di daerah tumpukan-tumpukan kayu, tumpukan genteng ataupun batu bata. Rhabdophis submilatus ya. Nah itu teman-teman, sedikit pengenalan kita terhadap si ular picung ini. Dan ular ini tergolong ular yang cukup cepat dan berbahaya. Hati-hati kalau ketemu sama ular ini. Nih kalau lebih dekat. Oh ya, ular ini kalau punya rasa defense itu akan memipihkan lehernya teman-teman. Seperti ular kobra, cuma tidak berdiri ya, lebih ke gepeng dan letter S teman-teman. Yang ini satu ini ukurannya masih juvenil atau remaja, dia bisa jauh lebih gede lagi teman-teman. Dan yang paling menarik adalah dia punya garis di bawah matanya. Nah, kelihatan di sini terus. Nah itu, dia punya garis di bawah matanya. Tuh. Dia masih satu keluarga dengan water tiger atau Xenocropis melanogaster ya, cuma dia ini berbisa. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa diklik komen, di subscribe dan juga loncengnya berlangganan teman-teman, supaya video-video kedepannya jauh lebih menarik lagi karena menambah semangat saya. Di share juga supaya ilmunya bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Exxon. Bye.